Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Danang Satria Nugraha SSMA, selaku dosen pengampu mata kuliah presentasi akademik kelas A, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Suwanti Yolanda Agustina dengan NIM 191134264. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester, yaitu setujukah Anda dengan pernyataan ringkasan eksekutif diperlukan untuk mempersiapkan materi presentasi akademik? Tanpa ringkasan eksekutif, presentator cenderung sukar melakukan presentasi akademik. Apa alasan Anda untuk setuju dan tidak setuju? Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menjelaskan pengertian dari ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif merupakan bentuk ringkasan dari artikel atau makalah ilmiah. Namun, ringkasan eksekutif berbeda dengan resensi, yang digunakan untuk merangkum isi buku dan memberikan ulasan terhadap aspek kualitas baik positif maupun negatif. Teks ringkasan eksekutif hanya merangkum isi dari artikel atau makalah sesuai dengan komponen atau struktur penulisannya. Struktur penulisan ringkasan eksekutif terdiri dari 1. Pendahuluan. Pendahuluan yang memuat identitas artikel ilmiah yang dibaca dan diringkas. Idealnya, bagian pendahuluan pada teks ringkasan eksekutif diwujudkan dalam satu paragraf. Yang kedua, pembahasan. Pembahasan yang memuat isi atau substansi artikel ilmiah. Idealnya, bagian pembahasan pada teks ringkasan eksekutif diwujudkan dalam 3 paragraf. Yang ketiga, penutup. Penutup yang memuat kesimpulan dari artikel ilmiah yang dibaca. Idealnya, bagian penutupan pada teks ringkasan eksekutif diwujudkan dalam 1 paragraf. Teks ringkasan eksekutif juga berbeda dari abstrak yang menyajikan informasi serba terbatas, dengan banyak kata sekitar kurang lebih 250 kata. Teks ringkasan eksekutif memuat informasi secara padat dan singkat dengan jumlah kata lebih kurang 750 kata. Dengan membuat ringkasan eksekutif, kita dapat mengukur sejauh mana seseorang memahami dan memaknai karya-karya ilmiah yang menjadi dasar untuk membuat sebuah presentasi akademik. Jawaban saya atas pertanyaan tersebut yaitu saya setuju bahwa ringkasan eksekutif diperlukan untuk mempersiapkan materi presentasi akademik, dan tanpa ringkasan eksekutif, presentator cenderung sukar untuk melakukan presentasi akademik. Mengapa saya katakan setuju? Karena dalam melakukan presentasi akademik, seorang presentator diwajibkan untuk menguasai materi pembahasan yang akan dibahas serta dipaparkan kepada penyaksi presentasi akademik. Karena dalam melakukan presentasi akademik terdapat 3 ciri utama, yaitu yang pertama ada kevalitan, yang kedua ada keotentikan, dan yang ketiga dapat dipertanggungjawab. Oleh karena itu, sebelum melakukan presentasi akademik, seorang presentator membuat ringkasan eksekutif terlebih dahulu, yang mewajibkan seorang presentator untuk membaca karya-karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuat sebuah presentasi akademik. Sehingga, dengan membuat ringkasan eksekutif sebelum melakukan presentasi akademik juga dapat membantu presentator untuk lebih mengetahui poin-poin penting dari karya-karya ilmiah seperti makalah maupun artikel yang sesuai dengan topik atau pembahasan presentasi akademik yang akan dipaparkan kepada penyaksi presentasi akademik tersebut. Sebelum melakukan presentasi akademik, presentator dapat membuat ringkasan eksekutif agar presentator juga dapat lebih memahami serta memaknai isi dari karya-karya ilmiah yang menjadi dasar untuk membuat sebuah presentasi akademik. Ketika presentator telah membuat ringkasan eksekutif, maka presentator dapat lebih menguasai materi yang akan dibahas. Agar dalam memaparkan presentasi akademik, seorang presentator bisa menjalin interaksi dengan penyaksi presentasi, dan presentator tidak perlu berfokus dengan slide yang ada di PowerPoint. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu ringkasan eksekutif dapat dijadikan dasar untuk membuat suatu presentasi akademik, agar seorang presentator dapat lebih menguasai materi presentasi, dan ketika melakukan presentasi, seorang presentator dapat menjalin interaksi dengan penyaksi presentasi akademik tersebut. Demikian jawaban serta alasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.